Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Demokrasi Perspektif Islam, di mana sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai demokrasi perspektif barat. Hal ini perlu untuk kita bahas oleh karena demokrasi sebagai sebuah produk sistem pemerintahan yang lahir dari barat, ketika dia ingin diterapkan dalam kehidupan umat muslim, hal itu kemudian menimbulkan sebuah keniscayaan di mana umat muslim terhadap konsep demokrasi itu setidaknya ada dua sikap yang timbul dari mereka. Dua sikap yang kami maksud adalah sikap pro dan sikap kontra. Dari kalangan umat muslim yang kontra terhadap demokrasi, mereka berpemahaman bahwa segala hal yang merupakan produk dari luar muslim, apalagi jikalau produk itu berasal dari barat sana yang notabene agama mereka adalah Kristen dan Yahudi, itu serta merta mereka tidak mau menerima konsep itu. Sebuah statement yang seringkali mereka katakan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang universal. Konsepnya itulah syumuliyah, kemudian juga takmiliyah. Nah, sehingga karena kesempurnaan Islam itu mengakibatkan Islam tidak membutuhkan konsep apapun dari manapun di luar Islam. Nah, berbeda hal dengan orang yang pro dengan demokrasi, mereka justru lebih terbuka terhadap konsep-konsep yang ada di belahan dunia ini, dari manapun asalnya, asalkan konsep tersebut memiliki sisi positif dalam kehidupan umat muslim, maka dia sah-sah saja untuk kemudian diterapkan di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, disebabkan karena keterbatasan waktu, sehingga pada kesempatan ini kita tidak akan membahas pendapat orang-orang yang kontra terhadap demokrasi. Artinya kita akan membahas pada kesempatan ini terkait pendapat atau argumen-argumen yang diutarakan oleh orang-orang yang pro terhadap demokrasi. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lanjut terkait bagaimana pandangan orang-orang yang sepakat dengan demokrasi dalam Islam, terlebih dahulu kita lihat atau kami uraikan beberapa referensi yang kira-kira bisa menjadi bahan untuk kemudian kita pelajari bersama. Dalam hal ini seperti bukunya Syukron Kamil yang berjudul Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis, yang diterbitkan oleh Gaya Media Pratama, salah satu percetakan buku yang beralamat di Jakarta. Bisa juga kita lihat di situs milik seorang ulama kebangsaan Mesir, dalam hal ini Profesor Yusuf Al-Qaradawi. Ada juga buku yang dibuat oleh salah seorang ulama Pakistan, dalam hal ini Abu La'la Al-Muduri, yang berjudul Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, yang terbit di Bandung Mizan pada tahun 1995. Dan masih ada beberapa referensi-referensi yang lain yang nantinya kami akan sebutkan pada saat membahas terkait demokrasi perspektif Islam. Nah, bismillah, kita mulai. Jadi di antara tokoh umat Islam yang kami sebutkan tadi pro terhadap demokrasi, sehingga lahirlah dari pemikiran mereka
demokrasi perspektif Islam adalah diantaranya Muhammad Hussein Haikal, seorang ulama, seorang sejarawan berkebangsaan Mesir. Juga seperti Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah kami sebutkan tadi di awal-awal nama beliau. Kemudian ada juga seorang ulama Pakistan yang kita sebut juga tadi, dalam hal ini adalah Al-Maududi, Abu La'la Al-Maududi. Dan juga kalau dari Islam Indonesia, kita sebut saja seorang tokoh dalam hal ini adalah Muhammad Nasir. Nah, tokoh-tokoh yang kami sebutkan inilah yang mana mereka sepakat terhadap adanya yang namanya demokrasi dalam Islam. Ya. Namun demikian, tentunya muncul pertanyaan bagi kita, apakah demokrasi perspektif Islam sama dengan demokrasi perspektif Barat? Nah, kira-kira ini pertanyaan yang wajib untuk kita jadikan sebagai pemicu untuk kemudian mendiskusikan hal ini beberapa menit ke depan. Jadi, apakah demokrasi perspektif Islam itu sama dengan demokrasi ala Barat atau perspektif Barat? Nah, jawabannya tentunya tidak. Ya. Oleh karena sebagaimana kita ketahui, demokrasi yang hari ini diamalkan atau yang digunakan, yang diterapkan oleh negara-negara yang mengaku dirinya sebagai negara demokratis seperti Amerika dan lain-lain sebagainya, konsep demokrasinya kan sudah tidak seperti lagi pada saat demokrasi itu lahir, oleh karena adanya perbedaan situasi, kondisi, dan berbagai macam hal. Nah, maka dari itu tidak ada salahnya jika kemudian Islam memiliki konsep demokrasinya sendiri. Jadi Islam memiliki konsep demokrasinya sendiri. Mengapa demikian? Oleh karena seperti yang kami sebutkan tadi di atas, ada beberapa ulama yang sepakat dengan konsep demokrasi itu sendiri. Nah, hanya saja karena adanya perbedaan, sehingga tentunya perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan kita mengambil sebuah tema, dalam hal ini demokrasi perspektif Islam. Nah, terkait demokrasi, seorang ulama yang sudah 2 kali kita sebut namanya tadi, dalam hal ini Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dalam sebuah situs miliknya beliau mengatakan bahwa hanya orang-orang yang tidak paham terhadap demokrasi yang tidak mau atau yang berani menolak demokrasi. Sekiranya dia adalah seorang muslim lalu kemudian dia menolak sistem demokrasi, maka kata Yusuf Al-Qaradawi, sungguh dia adalah seorang muslim yang tidak memahami dengan benar apa itu demokrasi. Nah, jadi dia tidak paham dengan demokrasi, dan bahkan kata beliau dia tidak paham dengan kaidah-kaidah yang diusung atau yang disusun oleh ulama-ulama kita sehingga mereka menolaknya. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Apakah demokrasi perspektif Islam sama dengan demokrasi perspektif Barat? Telah kita jawab tadi bahwasanya tentunya berbeda atau alias tidak sama. Apa yang membedakan demokrasi perspektif Islam dengan demokrasi perspektif Barat? Mengenai jawaban akan pertanyaan ini, kami kira bisa dijawab berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalam demokrasi perspektif Islam. Seperti kita ketahui, hal yang menjadi prinsip awal dalam demokrasi Islam itu adalah prinsip ilahiyah atau biasa disebut dengan prinsip tauhid. Sebagai sebuah agama yang menghendaki semua perilaku penganutnya bernilai ibadah, maka sudah semestinya seyogyanya semua yang dilakukan oleh umat Islam itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa dalam niat kita sebut dengan bahasa lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Termasuk dalam hal tata kelola negara, setiap elemen bangsa itu dituntut agar mereka dalam membuat kebijakan, dalam memberikan saran, dalam melakukan kritik, semua itu dilakukan karena Tuhan semata, bukan karena kepentingan kelompok, apalagi karena kepentingan pribadi.
Maka dari itu, prinsip tauhid ini merupakan prinsip yang harus mengawasi semua prinsip-prinsip yang akan nantinya kita bahas di belakang. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tujuan Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, karena kita manusia ini diciptakan untuk beribadah, maka seyogyanya, semestinya dalam hal mengelola kenegaraan, mengelola atau menata sebuah negara, seharusnya dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, saat kita mengelola negara ini, itu juga akan menjadi suatu hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dalam mengelola negara, setiap pejabat, setiap orang-orang yang diberi jabatan ataupun yang tidak diberi jabatan, mereka semua harus senantiasa memperbaiki niatnya. Dalam hal ini ketika melakukan sesuatu, niatnya adalah semata-mata karena Tuhan. Nah, inilah kemudian nantinya yang dibuktikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi SAW tidak berani, tidak mau membuat sebuah keputusan kecuali keputusan itu adalah keputusan yang diridai oleh Tuhan. Sebutlah misalnya, ya, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal istrinya, meninggal pamannya, kakeknya, tidak ada lagi yang bisa mendukung dakwah beliau di Mekah. Tidak ada yang melindungi beliau ketika ada yang ingin menyakiti. Sehingga pada saat itu Nabi SAW akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, sontak pada saat itu sahabat-sahabat termasuk Abu Bakar dalam hal ini mendatangi Nabi, meminta kepada Nabi agar supaya meninggalkan Mekah. Nah, maka apa jawaban Nabi SAW pada saat itu? Nabi mengatakan, saya tidak akan meninggalkan Mekah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan. Artinya apa? Nabi SAW tidak mau melakukan sesuatu apapun di dalam kehidupannya kecuali karena Allah. Dan inilah saya kira seharusnya menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita manusia, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada Allah atau berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Nah, maka dari itu, kembali ke pembahasan kita, prinsip utama dalam demokrasi perspektif Islam adalah prinsip ketauhidan, yaitu adalah bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, apakah ketika kita menjadi seorang pejabat ataupun ketika kita menjadi masyarakat sipil biasa, maka senantiasa kita dalam hal tata kelola negara mendahulukan niatnya semata-mata karena Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yang menjadi prinsip demokrasi dalam Islam adalah keadilan. Keadilan ini merupakan salah satu tema atau merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa antusiasnya Islam agar supaya prinsip ini diterapkan di dalam kehidupan kita. Ya, bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan agar supaya la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Itu kata Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum sehingga menyebabkan engkau berlaku tidak adil. Nah, maka dari itu kata Allah, i'dilu, berlaku adillah. Ya, berlaku adillah kepada siapapun, kepada yang sama agamanya, kepada yang beda agamanya, kepada yang sama sukunya, kepada yang beda, kepada siapapun kita harus berlaku adil. Karena dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adil itu adalah suatu hal yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Keadilan itu adalah suatu perilaku atau perbuatan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau syarikatil Fatimatu laqata'tu aydiyahuma." Andai kata Fatimah, ya, yang merupakan anaknya beliau yang paling beliau sayangi, kedapatan mencuri, apa kata Nabi? "Laqata'tu aydiyahuma." Saya sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Ini betapa
adilnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi. Sebutlah misalnya Umar bin Khattab ketika suatu saat Ali karramallahu wajhah berperkara dengan seorang Yahudi. Nah, oleh karena singkat cerita, oleh karena Ali karramallahu wajhah pada saat itu tidak bisa memberi bukti yang bisa meyakinkan Umar bin Khattab, sehingga ketika mengadili Ali dengan seorang Yahudi tersebut dimenangkan oleh Umar bin Khattab. Tapi kemudian subhanallah, hasilnya si Yahudi tersebut karena melihat keadilan yang sangat luar biasa diterapkan oleh sahabat Nabi ini, menyebabkan dia memilih untuk meninggalkan agamanya yang lama, lalu kemudian menjadi seorang muslim yang taat. Kisah ini bisa kita temukan di dalam kitabnya Husain Haikal ya, yang berjudul Umar bin Khattab. Nah, maka dari itu seorang ulama yang bernama Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, yang terkenal atau sering disebut sebagai Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya yang berjudul Majmu' Fatawa jilid 28, beliau sampai mengatakan Allahu yansuru daulatal adilata wa in kanat kafirah. Allah itu akan menolong sebuah negara yang menerapkan prinsip keadilan sekalipun negara itu adalah negara kafir. Sebaliknya kata beliau, wala yansuru daulatal zalimata wa in kanat mu'minah. Allah tidak akan menolong sebuah negara yang tidak menerapkan prinsip keadilan sekalipun negara itu adalah negaranya orang-orang yang beriman. Nah, ini saking pentingnya namanya prinsip keadilan diterapkan di dalam kehidupan, utamanya dalam hal tata kelola negara melalui sistem demokrasi. Nah, hanya saja sekali lagi kami ingatkan bahwasanya yang membedakan keadilan perspektif barat dengan perspektif Islam adalah adanya Islam menerapkan keadilan berdasarkan aturan Tuhan yang terdapat pada sumber ilmu atau sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah persamaan atau prinsip persamaan. Prinsip persamaan ini merupakan juga salah satu prinsip yang sangat-sangat ditekankan di dalam Islam, khususnya ketika menerapkan yang namanya hukum. Ya. Dan di dalam Al-Quran makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya yang membedakan seseorang itu dengan seorang yang lain adalah ketakwaannya. Nah, atas dasar ayat ini yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Imam Al-Qurtubi kemudian mengatakan bahwa ayat di atas melarang manusia membanggakan nasabnya, oleh karena setiap manusia itu berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, itu juga yang menyebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bermukim di Madinah, beliau itu selalu memperlakukan seluruh masyarakatnya secara egaliter melalui piagam Madinah, baik dia muslim maupun dia non-muslim, khususnya Yahudi. Bahkan jika dicermati dengan baik, salah satu prinsip yang terdapat di dalam piagam Madinah yang kami sebut tadi adalah salah satunya itu prinsip persamaan, yaitu bahwa seluruh penduduk Madinah pada saat itu mereka wajib memperoleh status yang sama atau persamaan dalam kehidupan sosial. Hal ini bisa kita lihat dalam bukunya Suyuti yang berjudul Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, ditinjau dari pandangan Al-Quran cetakan kedua, diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada di Jakarta 1996. Sebenarnya masih banyak atau setidaknya masih ada 4 prinsip demokrasi di dalam Islam. Namun sekali lagi karena keterbatasan waktu sehingga kita tidak memungkinkan untuk membahas ini secara keseluruhan. Hal yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah yang membedakan secara prinsipil demokrasi perspektif Islam dengan demokrasi perspektif Barat adalah adanya prinsip akuntabilitas, yang mana prinsip ini tidak hanya berlaku di dunia sebagaimana akuntabilitas perspektifnya Barat, demokrasi perspektif Barat, tapi berlakunya prinsip akuntabilitas ini adalah juga sekaligus nanti kelak di hari kemudian, yang mana merupakan keyakinan kita umat Islam bahwasanya akan ada yang namanya hari pertanggungjawaban. Inilah
satu prinsip juga yang harus kita perhatikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ketika kita sebagai seorang pejabat ataupun bukan sebagai seorang pejabat. Karena seperti kata Tuhan di dalam Al-Quran, wala taqufu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwasanya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di akhir surah di akhir surah Al-Qaryah, di akhir surah At-Takasur, Al-Haqqut Takasur, Allah bahkan menegaskan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari ini kami memintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang pernah kami berikan. Maka dari itu, seyogyanya dalam memahami yang namanya demokrasi, sebenarnya Islam juga memiliki atau mensahkan yang namanya demokrasi, namun dengan prinsip-prinsip yang tentunya berbeda dengan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh orang-orang Barat. Demikianlah yang bisa kami utarakan, uraikan pada kesempatan ini terkait prinsip lainnya. Dalam hal ini adalah prinsip kebebasan, prinsip musyawarah, dan prinsip HAM. Mungkin kita akan bisa uraikan atau jabarkan di kesempatan yang lain. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Segala macam kritik, saran kami senantiasa harapkan. Maka dari itu silahkan memberikan kritik dan saran itu, yang tentunya kita harapkan kritik dan sarannya bersifat membangun, untuk kemudian kami bisa memperbaiki apa yang telah kami sampaikan, sekaligus memperbaiki pemahaman kami terhadap demokrasi perspektif Islam. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.